Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksa ke poli umum, Bu. Baik Bu, apakah Ibu pasien lama atau pasien baru? Kebetulan saya baru di sini. Baik, kalau gitu boleh saya pinjam kartu identitasnya, bisa KTP ataupun BPJS. Baik, terima kasih. Akan saya buatkan KID-nya terlebih dahulu ya Bu. Baik, silahkan isi formulir pendaftaran terlebih dahulu ya Bu. Baik. Baik Bu, ini cube-nya, nanti setiap kali berobat dibawa ya. Lalu ini nomor antriannya, silahkan Ibu nanti tunggu di ruang tunggu antrian ya. Baik, Bu, terima kasih. Iya. Dengan nomor antrian 20. Selamat pagi Bu, keluhannya apa ya? Saya merasa mual dan pusing. Kira-kira kenapa ya, Dok? Biasanya pola makannya bagaimana? Teratur apa tidak? Kurang teratur, Dok. Selain itu, apakah Ibu sering sendawa dan merasakan sakit di area sekitar perut? Iya, Dok, saya sering merasa kayak gitu juga. Oh, sepertinya Ibu terkena MA. Saya periksa dulu ya. Setelah saya periksa, sepertinya memang benar Ibu terkena MA. Kalau misalnya pola makannya tidak dijaga, nanti bisa lanjut ke GERD. Nanti saya perbaiki pola makan saya. Ya, untuk sementara saya kasih obatnya ya. Nanti bisa dituju ke bagian farmasi. Selamat pagi, Bu. Selamat datang di Rumah Sakit Akademik Politik. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mendaftar untuk pemeriksaan, Bu. Bu, apakah Ibu sudah pernah berobat di sini? Ibu, ini pertama kali saya datang ke sini. Baik, Bu, kita lakukan pendaftaran pasien baru ya. Apakah saya boleh minta kartu identitasnya? Baik, Bu, ini KTP saya. Baik, Bu, saya lihat di sini atas nama Rizkita Salsabila ya. Statusnya belum menikah, apakah benar? Baik, benar, Bu. Baik, saya inputkan data terlebih dahulu dan saya buatkan KIP ya. Silakan ditunggu dulu. Baik, Bu. Atas nama Rizkita Salsabila. Ini ya Bu, KTP-nya saya kembalikan dan ini kartu insek berobat. Mohon dibawa saat periksa. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Dengan pasien nomor 13. Baik Bapak, silakan duduk terlebih dahulu. Sebelumnya Bapak apakah sudah pernah berobat di sini? Belum, saya baru pertama kali di sini. Baik Bapak, dengan keluhannya apa? Nanti saya bisa arahkan ke poli mana yang sesuai dengan Bapak.
7 karena Bapak baru pertama kali berobat di sini. Saya merasa pusing sama mual, kadang muntah juga. Bagaimana, Pak? Baik Bapak, kalau gitu saya sarankan ke poli umum saja. Baik Bapak, karena ini kunjungan pertama, Bapak boleh minta kartu identitasnya? Baik Bapak, ini KID-nya. Ini harus dibawa setiap kali berobat di sini ya. Oh iya, baik. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksa, Pak. Oh baik, apakah sebelumnya Bapak pernah periksa di sini? Belum, ini baru pertama kali. Sebelumnya, apakah bisa saya meminjam KTP-nya? Baik, saya akan mengirimkan data dulu ya Pak. Sudah saya infokan Bapak, untuk ini untuk kartu induk berobatnya, setiap datang ke rumah sakit nanti dibawa ya Bapak. Oh, begitu ya. Lalu ini untuk kartu pemberiannya, mohon ditunggu di ruang tunggu. Ini nomor antrian 20, silakan. Pak, mulanya apa ya Pak? Gini dok, saya sudah sesak napas dari 2 minggu yang lalu dan ini ada hasil ronsen saya di pemeriksaan penumpang. Baik, saya lihat dulu ya Pak hasilnya. Oh Bapak, batuk dari 2 minggu yang lalu ya Pak. Ini setelah saya lihat hasil ronsennya, Bapak terkena pneumonia Pak. Baik, Bapak, ini saya tuliskan resepnya dulu. Nanti saya beri surat kontrol. Nanti kontrol lagi Bapak 1 minggu lagi, yaitu tanggal 21 Mei. Nah, nanti bisa ambil obat ini di farmasi ya Pak. Dok, terima kasih. Iya. Diagnosisnya kan pneumonia, ini kok bronkitis? Iya, masuk. Selamat pagi dok, maaf menunggu waktunya. Saya dari bagian rekam medis sedang verifikasi ulang berkas rekam medis atas nama Pak Indra. Saya lihat dulu ya. Oke, atas nama Pak Ika. Oh iya, ini ada kesalahan saya dalam penulisan diagnosis. Ini yang benar adalah diagnosisnya pneumonia ya. Saya perbarui dulu. Oke, di sini sudah saya perbarui, saya paraf. Terima kasih. Terima kasih kalau dirasakan. Selamat pagi Pak
pasien yang terkena hari ini. Oh iya, pagi Bu Sasa. Untuk dokumennya nanti saya akan periksa ya untuk kelengkapannya. Ya, baik Pak, saya permisi keluar dulu. Oke, kurang ini. Nanti saya kembalikan ke Bangsar. Permisi Bu Sasa, ini dokumennya setelah saya periksa ternyata untuk para dokter penanggung jawabnya belum ada. Bisa dicek lagi ke dokter yang bersangkutan. Baik Pak Indra, nanti saya akan konfirmasikan lagi ke dokter yang bersangkutan. Baik, saya. Selamat pagi dok. Ya, ini saya ingin konfirmasi belum ada salah satu formulir yang belum ada pada dokter. Ya, boleh saya lihat dulu komputernya. Saya cek dulu ya. Oh, baik, saya taruh dulu. Sudah? Baik dok, terima kasih atas konfirmasinya. Sama-sama. Saya Iya. permisi Pak Indah. Ya. Ini saya mau kembaliin berkas kami yang sudah dilengkapi. Ya baik Bu, ini nanti saya cross check lagi ya. Baik Pak, terima kasih. Dengan info untuk dokumennya. Baik Pak Indra, saya akan mencatat di buku ekspedisi peminjaman DRM. Udah Pak? Ya sudah, saya permisi dulu ya Bu. Ya, silakan. Sore Kak Nifa, ini ada dokumen medis yang sudah lengkap dan sudah diverifikasi oleh dokter. Selanjutnya kita audit aja ya. Ya, betul. Yuk kita mulai dari pasien yang keluar paling awal ya. Yang pertama, kita lihat diagnosis utama dan diagnosis sekunder pada dokumen resum medis. Ini dokumen rekam medisnya dengan nama pasien Bapak Sulaiman.
dengan diagnosis utamanya gagal jantung kongestif. Ya udah coding dulu ya. Yang pertama cari ritmenya. Ini ICD bukan. Ini udah ketemu dengan ritmenya heart ini ya? Ya betul. Selanjutnya kamu cross check di ECD 10 volume 1 ya. Ini dicari dulu. Bagaimana? Apakah kodenya sudah ketemu? Ini sudah, apakah benar? Ya, benar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap indexing ya. Baik. Sore Kak Arifan. Mari kita lanjutkan setelah coding tadi, yaitu indeks penyakit dengan diagnosis utamanya gagal jantung kongestif. Iya, betul. Untuk diagnosis gagal jantung kongestif dengan kode ICD I50.0. Iya, saya cari dulu kode ICD pada indeks penyakitnya ya. Ini sudah saya catat di kolom indeks penyakit sesuai dengan kode ICD 10 yaitu I50.0. Ini kan sudah saya catat semua. Kamu tolong periksa lagi ya apakah sudah lengkap atau belum. Ini sudah lengkap ya Kak. Sekarang kita lanjut ke indeks dokternya. Iya, ayo kita lanjutkan. Untuk pasien ini kok tidak ada nama dokter yang penanggung jawabnya ya? Oh, dari awal itu yang menangani adalah dokter Indra sampai pasiennya pulang. Nah, oke, saya catat dulu. Baik Kak, ini sudah lengkap untuk pencatatan indeks dokternya. Baik, ini kan sudah lengkap semua. Saya simpan di lembar arsip ya. Pagi Sasa, bagaimana progresnya sudah mulai dianalisis? Pagi Bu Vanes, sekitar 60% dokumen luka medis sudah saya periksa kelengkapannya. Kalau ada yang belum ditandatangani dan yang belum lengkap, saya pisahkan. Tapi sejauh ini di dokumen rawat jalan sudah lengkap semua. Bagus Sasa, pastikan formulir dan informasi penting lainnya terisi dengan benar. Sudah saya cek, tapi di berkas ini ada ketidaksesuaian antara diagnosis swab dan diagnosis ICD. Di diagnosis swab tertulis gastritis, sedangkan di ICD tertulis K30 untuk dispepsia. Itu termasuk ke dalam temuan analisis kualitatif, di mana ketidaksesuaian seperti ini harus dikonfirmasi kembali kepada dokter penanggung jawab sebelum tahap laporan. Kita tidak bisa melaporkan data yang belum valid. Jadi untuk DRM yang belum lengkap, ditunda dulu proses pelaporannya ya. Betul, hanya DRM yang sudah lengkap dan akurat yang bisa kita input ke format RL. Ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam laporan tahunan rumah sakit. Selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana laporan data rawat jalan hari ini? Apakah sudah sampai tahap laporan RL? Pagi Bu, kami sedang menyelesaikan tahap analisis. Beberapa DRN kami tahan karena masih perlu klarifikasi isi dokumen. Baik, pastikan semua data sudah melewati tahap analisis kualitatif dan kualitatif. Baru dilaporkan dalam format RL 5.1 dan RL 5.2. Laporan ini nanti juga digunakan untuk laporan tahunan rumah sakit ke Dinas Kesehatan. Baik Bu, saya pastikan seluruh DRM dilaporkan secara lengkap, konsisten, dan sesuai standar. Analisis selesai, kita input datanya ke format RL. Lalu kita kirimkan ke bagian pelaporan paling lambat akhir pekan ini ya. Baik, saya akan melaporkan finalnya. Terima kasih atas kerjasamanya.
Sebelum kamu mulai bekerja di sini, kamu harus mengetahui terlebih dahulu sistem penjajaran berkas rekam medis di sini ya. Baik Kak, saya akan mempelajarinya. Pertama, kita akan memakai sistem sentralisasi di mana semua berkas rekam medis pasien rawat jalan, rawat inap, dan IGD akan dikumpulkan di sini semua setelah selesai pelayanan. Lalu untuk sistem penjajarannya bagaimana ya Kak? Di sini kita pakai straight numerical filing system, di mana kita mengelompokkan berdasarkan urutan nomor rekam medis pasien secara langsung. Maksudnya gimana Kak? Contohnya, nomor rekam medis 123456. Kita akan mengelompokkan berdasarkan 12 sebagai urutan pertama, 34 sebagai urutan kedua, dan 56 sebagai urutan terakhir. Ini untuk mempermudah distribusi penyimpanan dan untuk mengurangi penumpukan berkas di satu tempat. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Selamat pagi Pak Indra, izin melaporkan ini berkas rekam medis pasien baru minggu ini sudah tercatat otomatis di sistem. Baik Bu Salsa, Vanessa sini sebentar. Nah, tolong tunjukkan ke Rizka bagaimana cara menyimpan berkas berdasarkan sistem strike filing digit. Baik Pak Indra, Rizka minta tolong kesini sebentar ya. Nah, jadi kita mulai dari sini. Kita pakai nomor rekam medis 75 21 09. Nah, dari rekam medis yang ini dilanjutkan dengan nomor 75 21 10. Dengan nomor rekam medis 75 2109, kita akan mencari rak dengan kode 75 dan mengelompokkan berdasarkan digit kedua dan digit ketiga. Berarti kita mencari nomor rak 75, folder 21, dan nomor rekam medis 09. Betul. Dan pastikan juga label warna sesuai ya. Kita memakai label warna untuk mempercepat pencarian dan mencegah salah simpan. Baik. Ingat ya, kalau sampai salah simpan bisa bikin pelayanan menjadi kacau. Makanya kamu harus teliti dalam menyimpan dokumen rekam medis di rak. Baik Pak. Baik, terima kasih sudah hadir. Agenda kita hari ini adalah evaluasi dan retensi rekam medis dari tahun 2015 ke bawah di ruang inaktif. Kami sudah menyusun jadwal retensi sesuai dengan jenis pelayanan dan disimpan selama 5 tahun sejak kunjungan terakhir pasien, dan kasus khusus seperti COVID-19 akan diaplikasikan dan tidak akan dimusnahkan. Sebelum diputuskan, pastikan ada penilaian terhadap rekam medis terlebih dahulu. Apakah berkas tersebut memenuhi kriteria Alfred atau tidak? Baik, kami sudah tandai dan verifikasi berkas-berkas yang sudah sesuai dengan ketentuan. Berita acara penilaian dan daftar rekam medis yang diusulkan untuk dimusnahkan juga sudah saya siapkan. Baik, kalau begitu kita akan melakukan retensi sesuai dengan SOP jika sudah disetujui. Baik, saya setuju selama prosedur dijalankan sesuai SOP, regulasi, dan dokumentasinya lengkap. Jadi hari ini kita akan melakukan penghancuran dokumen rekam medis menggunakan cara mesin shredder. Semua berkas sudah saya kelompokkan berdasarkan tahun dan nomor, dan juga sudah saya tandai dengan lampu tanda merah menandakan berkas sudah siap dimusnahkan. Jadi saya akan mendokumentasikan dari proses pengangkutan, penghancuran, sampai dengan tanda tangan berita acara. Pastikan semua dilakukan di depan tim, jangan ada berkas yang sejajar ataupun berantakan ya. Jangan lupa prosedur yang kita lakukan harus sesuai SOP yang berlaku. Acara
tim pemusnahan sudah siap. Langsung saja kita menuju ke ruang pemusnahan. Pemusnahan selesai. Baik, hasil dokumentasi akan saya berikan pada bagian direksi. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga dengan adanya ini dapat menjaga integritas kualitas dalam sistem rekam medis kita.